Halo, 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 halo. Apa kabar semuanya? Tentu saja doa gue buat semuanya tetap sehat, tetap baik-baik saja, dan tetap semangat. Meskipun berat untuk saya katakan. Kalau tetap sehat, mungkin saya bisa eager, teman-teman. Kalau untuk tetap baik-baik saja, itu juga keputusan dari teman-teman. Tapi ada satu hal yang itu juga keputusan kalian, tapi itu jadi hal yang sulit. Dan menurut gue wajar kalau terkadang kita akan patah semangat ya. Tapi yang salah adalah ketika kita sudah patah semangatnya, kita larut dalam hal tersebut dan memutuskan untuk ya sudah. Secara singkat, gue akan bilang kalau gue juga salah satu orang yang sempat hilang semangat ya, 1 bulan. Sepanjang bulan Mei, Juni, ya hampir 2 bulan lah, hampir hilang semangatnya. Saya sempat depres, sempat stres, cause saya jadi salah satu orang yang juga sangat terdampak. I lost my job. Tiba-tiba segala hal yang saya perjuangkan, saya apa ya istilahnya ya, yang saya bangun itu hilang begitu aja. Jadi ya, I know that feelings. Buat teman-teman yang juga masih patah semangatnya, I feel you guys. Tapi gue mau bilang, lu gak bisa kalau untuk terus kayak gitu. Kadang ketika kita patah semangat, kita berharap kalau ada orang lain yang datang, yang mau bantu kita. Gue tahu kata-kata motivasi itu sudah tidak akan berlaku lagi. Dalam artian, lu melihat orang yang datang itu gak mengalami apa yang lu alami. Jadi apa yang dia sampaikan bagi lu itu, you don't feel me. Lu bukan kaum gua, bukan kaum kita, hashtag bukan kaum kita. Nanti akan jadi seperti itu. Dan kalaupun ada orang yang katanya dulu dia pernah ngalamin krisis 98 dan sebagainya, mungkin orang yang lebih senior dari kita, dia juga kasih tahu ini dan itu, ini dan itu. Tapi ketika kita depres dan kita larut sama itu, kita akan bebal. Gue yakin banget. Bahkan gue yang bilang gue golongan kita aja dengan lo, ini pasti masih akan ada yang bebal untuk motivasi apa ini, omong kosong ini. Ataupun maksud mereka baik, tapi apa yang di mata kita itu gak bisa membohongi hati kita. Asik. Dan tidak bisa membohongi pikiran kita, karena segala yang kita pikirkan itu pasti diproses dengan apa yang kita lihat. Jadi ketika kita lihat seseorang itu baik-baik saja, dan dengan di pikiran kita ya, di pikiran kita itu menganggap segampang itu dia ngomong kalau kita harus bangkit dan berjalan lagi. Man, it's just a bullshit. Kita akan berpikir seperti itu, gue tahu banget cu, gue tahu banget. Jadi ini video didedikasikan buat lo yang ada di luar sana. Kalau lo punya teman-teman yang juga masih seperti ini, lo juga gak bisa ngomongin dia, udah bebal, lu kasih dia nonton ini. Woi, bangun lu, bangun. Gue juga jadi salah satu orang yang ketika gue berpikir gak ada satu orang pun yang bisa gue salahkan diri gue sendiri. Itu yang bikin gue depres, itu yang bikin gue stres. Itu yang akhirnya bikin gue merasa gila, life is really not fair. Tiba-tiba sekejap aja semuanya diambil dari kita. Ya selain salahin diri gue sendiri, yang gue salahin Tuhan, pencipta. Apapun agama lu, gue rasa ada caranya kita untuk komunikasi dengan yang di atas. Apapun kepercayaan lu. Kalau gue di Kristen itu banyak banget quote-quote orang-orang yang ngomong, jangan salahin Tuhan, jangan melihat Tuhan dengan kacamata masalah kita, lihat masalah dengan kacamata Tuhan. I don't even know how to do that. Dan gue yakin banyak banget orang-orang di luar sana yang cobain masuk-masukin kita dengan segala hal
mungkin secara spiritual, mungkin secara pengetahuan, pengalaman mereka untuk ngomongin hal-hal yang baik buat kita. Dan kita tahu itu baik. Tapi apa yang kita alami, apa yang mereka sampaikan itu akhirnya akan jadi, jika semudah itu gue gak akan ngalamin posisi gue sekarang. Bener gak? Bener kan? Gue gak bilang itu salah, kembali lagi, itu semua baik, semua orang pasti tujuannya baik. Kalau bukan lu sendiri yang nyelamatin diri lu sendiri, siapa lagi, Cuk? Percaya sama gue, kita akan bebal sama orang lain. Percuma. Ya akhirnya kalaupun kita diselamatkan dalam tanda kutip secara material atau apapun, selama di diri kita sendiri kita belum angkat itu dengan diri kita sendiri. Tapi intinya adalah you have to use your own self to be your own salvation, to rescue yourself. Di luar dari mana Anda mendapatkan kekuatan itu. Buat yang percaya, buat yang beragama, buat yang berkeyakinan dengan Sang Pencipta, bisa menggunakan apa yang dia yakini untuk dapat kekuatan itu ke diri dia sendiri untuk bangkitkan diri dia kembali. Karena begini, kalau lu membiarkan diri lu terus seperti ini, satu kali lu akan mati sendiri, Cuk. Bahkan mungkin bukan mati karena diri lu sendiri, tapi dalam tanda kutip mati karena gak ada orang lagi yang bisa lu andalkan lagi, bisa menolong lu lagi. Tapi sebelum lu akan mengizinkan orang lain untuk menolong lu, lu harus mengizinkan diri lu dulu untuk menolong diri lu sendiri. Karena percuma kalau lu gak izinkan diri lu sendiri untuk menolong diri lu sendiri untuk bangkit, mau orang lain segimanapun, lu hanya akan jadi benalu buat mereka yang jadi inangnya. Jadi siklusnya gini, ketika lu udah berhasil nolong diri lu sendiri dengan berbagai konsep yang lu punya, lu akan masuk ke step berikutnya di mana lu udah punya kepercayaan diri. Jadi, kalau lu belum lewatin tahap pertama tapi lu langsung ke tahap kedua, ya gue gak bilang ini teori yang pasti, ya ini apa yang gue alamin aja. Lu akhirnya hanya akan jadi benalu pada inangnya. Karena lu hanya akan mengandalkan bagaimana orang lain membantu lu untuk naik. Tapi ketika hal yang sama lagi terjadi, ya lu akan merengek, lu akan mengulang lagi segala kepatahan semangatmu. Kalau lu tetap jadi benalu pada inang, percayalah, ketika orang udah capek sama lu akan ditendang, lu akan diusir. Gak mungkin si inang itu akan biarkan benalu itu terus ada di dia. Ketika dia sadar lu udah jadi benalu buat hidup ya lu akan bye-bye. Lu sendiri juga gak akan suka kalau ada orang yang jadi benalu, jadi parasit buat hidup lu yang ngerugiin ini gak selalu dalam hal materi ya. Keluhan itu suatu yang negatif, dan negatif itu selalu punya dampak, selalu punya jurus sih selalu punya sengatan, apa sih bahasanya, selalu punya kemampuan untuk membuat orang lain itu mengikuti dia lebih keras daripada sesuatu yang positif. Kayak lu kalau ketilang oleh polisi, lu gak akan bilang sama polisi atau sama diri lu sendiri, oh iya harusnya gue ikut orang itu pakai helm ya. Misalnya lu bawa motor, lu gak pakai helm, lu ditilang. Itu kan hal yang positif. Tapi lu akan debat sama tuh polisi, Pak yang barusan lewat kan itu gak pakai helm. Nah paham ya? Kita akan suka berlindung di balik hal yang negatif itu. Jadi influence yang negatif itu pasti akan lebih besar. Matematika saja membuktikan negatif dikali positif hasilnya negatif. Itu udah rumus matematika yang tidak bisa didebatkan. Cuman diri lu sendiri yang bisa selamatkan diri lu sendiri, Cuk. Selalu sudah selamatkan diri lu sendiri, baru lu kolaborasi dengan orang.
supaya lu stepnya itu benar, dan semoga hasilnya itu nanti juga akan lebih benar. Gue ngomong seperti ini seperti saya sudah menghasilkan sesuatu yang besar. Gue bilang gak harus kita menghasilkan sesuatu yang besar untuk bisa menginspirasi orang. Gak harus kita sudah menghasilkan sesuatu yang membuat kita menjadi kaya raya, punya mobil Ferrari, punya kapal Yacht dan sebagainya, baru kita bisa jadi motivasi buat orang. Gue bilang gak harus kita menjadi seorang yang menjadi presiden, menjadi menteri, baru kita bisa bermanfaat buat orang lain. Gak harus, cu. Ini bagian kecil gue yang bisa gue lakukan. Ini share pengalaman gue, dan gue harap teman-teman bisa gunakan ini juga untuk bantu teman-teman yang lainnya. Ya, mungkin kalian nggak tahu cara ngomongnya. Nah, gue wakilin kalian untuk ngomong itu ke teman kalian yang memang kalian udah capek ngomongnya, atau kalian juga nggak tahu cara ngomongnya supaya dia gak tersinggung atau apapun. Gue yakin banget banyak banget orang baik, banyak banget. Tapi gak semua orang tahu cara yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik, atau gak semua orang tahu cara yang benar untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Baik belum tentu benar, yang benar juga belum tentu akan dianggap baik oleh semua orang. Itulah hidup. Oke. Selanjutnya nanti gue akan bahas ada sebuah buku yang setelah gue bisa bangkit dari keterpurukan gue di pertengahan Juni, gue mulai baca buku lagi. Ternyata gue punya banyak koleksi buku yang gue gak pernah baca, gue gak pernah sentuh. Ada yang beberapa yang sempat gue baca, ini salah satunya, tapi gak pernah habis. Ini buku lama banget, 2008 apa 2009, dari John C. Maxwell, Talent is Never Enough. Ini buku yang keren sih, ini buku keren. Buku lama, banyak orang mungkin yang sudah pernah baca, tapi gue akan coba bahas beberapa yang sudah gue highlight. Gue juga masih sambil baca menyelesaikannya, ini baru mau setengah. Dan gue salah satu orang yang sebenarnya kalau lu ngomong talent is never enough, kita juga akan sudah bisa menelaah, artinya talenta atau bakat itu gak cukup. Butuh apa? Semua orang akan tahu butuh kerja keras. Tapi apakah berhenti sampai di sana aja? Kalau semudah itu, semua orang sudah bisa menjadi atau mencapai potensinya. Nah, nanti gue akan coba share. Semoga teman-teman juga suka. Tapi sebelum itu, pastikan kalian juga setelah kalian bangkit, kalian mau kolaborasi sama orang. Nah ini nih, ada bridgingnya, supaya kalian tahu kalian akan melakukan apa dan bisa berdampak apa buat orang lain untuk keuntungan bersama tentunya. Gue akan coba bantu bridging dengan buku ini. Nah, tapi sebelum bridging itu kalian harus tahu kaki apa yang kalian gunakan untuk melangkah. Pertama, kaki kiri atau kaki kanan. Dalam artian, kalian harus tahu dulu bakat kalian itu apa. Oke? Thank you semuanya. God bless you.